jualan koran, ngantar ke rumah-rumah. Nah itu seperti itu. Itu saya lakoni sama kuliah sampai tamat. Ini kerja di mana? Saya lama kuliah, saya loper. Iya, Dia iya. kejut dia. Ya, loper. Iya. Sebagai jurnalis. Jurnalis ya. Lewat Itu awal abang mulai menulis ya. Malia menulis. Saya Bukanlah sesuatu yang gampang seperti yang kita lihat sekarang, Bang. berat sekali. Berat sekali. Pas darurat militer hari pertama. Hari pertama ya. Hari pertama darurat militer, saya keluar semua. Itu sudah ditugaskan dari semua ya. 2 bed dari perusahaan, 1 bed dari Datsegas, Iya. dari Koop Iya. bahwa kita meliput. Begitu kontak tembak saya ke situ, saya udah di tengah rupanya. Di antara para pihak ini. Daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam ini kita bisa berjumpa lagi di podcast Lintas Gayo. Dan ada semacam kebahagiaan bagi saya sebagai host malam ini bisa berjumpa dan mewawancari salah seorang rekan jurnalis yang sudah berpuluh tahun berkecimpung di dunia jurnalis di Aceh. Beliau adalah Bang Jalimin. Bang Jalimin memulai karirnya di Banda Aceh setelah tamat kuliah, kemudian dia di 94, kemudian di 95 langsung bergabung dengan salah satu media terkenal di Aceh. Sekarang Bang Jalimin sedang bersama saya. Di obrolan santai ini saya ingin mendengar kisah dari Bang Jalimin 30 tahun berkecimpung di dunia jurnalistik sampai saat ini. Selamat datang Bang Min di podcast Lintas Gayo. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Kita jumpa malam ini Bang Ine. Ya, saya merasa bangga Bang dan bersyukur malam ini Ya, karena Abang 30 tahun di dunia jurnalistik. Mungkin puluhan orang yang sudah Abang wawancarai atau malah ratusan orang menjadi narasumber Abang. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sebagai jurnalis kita luput dari wawancara atau pemberitaan. Nah, malam ini saya ingin Bang Min membagi pengalaman dengan kita di sini. Selama 30 tahun Bang Min menjadi jurnalis, kira-kira bisa diceritakan Bang Min dari awal bagaimana Bang bisa masuk ke dunia tulis-menulis ini. ya. Terima kasih sudah diundang ke podcast yang podcast kita ini. Saya masuk itu masuk bergabung dengan media di Banda Aceh itu 1995 tamat kuliah. Nah, sebelumnya itu saya di loper koran. Ya. Dulu kan loper itu ya. Ya. Loper sambil kuliah saya koran. Berarti kuliah pun Abang sudah Iya, jadi loper. loper. Jadi loper dari pintu ke pintu, ngantar koran. Saya bangun pagi itu, Ya. bangun pagi, ambil koran dulu di percetakan. Dulu Ya. percetakannya di sana, Di di mana? Masjid Raya, Ya. percetakan negara. Ya, di Percetakan Negara. Di situ kan ada percetakan di Banda Aceh Ya, dulu. ya. Semua itu yang ada. Di jalan kaki kita ke situ dari Pemakos, jalan ke Kampung Keramat, jalan Pelangi itu jalan kaki ke situ, Ke Masjid Raya. ke depan Masjid Raya. Jalan kaki itu jam 4 pagi. Berarti jam 4 pagi Abang sudah mulai Bangun jam 4 pagi sampai ke situ sudah ada korannya dikaikan. Ya. Nah, itu baru kita edarkan. Ya. Edarkan dulu keliling ke Banda Aceh jalan kaki itu. Itu sambil kuliah, Bang. Sambil kuliah. Karena saya kuliah jam 7, jam 8 itu kan mulai berbenah. Hmm. Jadi jam 4, 5, 6, 7, 3 jam saya jualan. Pagi itu, Bang. Jualan koran, ngantar ke rumah-rumah. Nah, itu seperti itu. Itu saya lakoni sama kuliah. Sampai tamat. Sampai tamat, ya. Mulai dari kuliah sampai tamat. Di ekonomi, Bang. Ya, di Fakultas Ekonomi Wih. Usia. Itu di pengalaman di apa namanya? Sejak itulah saya mulai tertarik dengan dunia ini. Itu pengenalan pertamanya. Seperti itu. Ya. Kemudian kan Abang bergabung di media terbesar di Aceh, di Banda Aceh. Awalnya Abang sebagai apa di koran ternama itu?
di situ pertama saya dibuka, saya begini, saya kan ngambil koran tuh pagi. Hmm. Ngambil koran pagi, setelah itu akhir bulan kan ke store. Ya, ya. Store, Store uang korannya. uang koran satu bulan. Store ke kantor. Ya. Kantornya saat itu di Lamprit, Kantor. di depan Rumah Sakit Umum Zainal Iya. Abidin, Lamprit. Saya store ke situ. Store pagi, store dari restoran itu saya kenal sama orang-orang di situ. Oh, orang-orang di. Jadi banyak yang kenal. Tidak hanya di bagian bisnis, karena Iya. ini kan koran bagian bisnis. Iya. Juga bagian lain, bagian wartawannya. Hmm. Jadi banyak dengan wartawan, dengan pimpinannya, Jadi interaksi langsung ya. dengan pemret, dengan pimpinan perusahaan, dengan pimpinan umum. Jadi interaksi sudah kenal. Ya, saya cerita seperti ini, Pak. Pak, kalau saya nanti tamat kuliah, saya sedang kuliah nih, saya lamar ke perusahaan Bapak. Saya bilang, "Duh, lamar jadi apa? Apa sajalah. Iya. Gitu. Pokoknya saya kerja di depan Bapak. Oke, siap, Min. Nanti kalau ada lowongan kami kabarin. Nah, gitu. Pas ada dibuka lowongan, tapi bukan untuk jurnalis dulu, jurnalis dulu. Iya, iya. Untuk jurnalis saya untuk litbang namanya, litbang dan dokumentasi. Iya. Untuk bagian litbang dan dokumentasi itu diterima di bagian itu. Itu di tahun Tahun 95. 95. Awal 95. Iya. Karena saya awal 95. Diangkat 96. Hmm. Angkatannya 1 tahun ya. 9 bulan ya. Iya. Ya, dari situ lah mulai begitu ada lowongan, oke, Lakmir ada buka nih, tapi bukan wartawan. Iya. Oke, nggak apa-apa, saya lamar. Lamarnya seperti itu. Saya lamar ke bagian PSDM dulu kan, seperti itu. Itu tahapannya banyak. Iya. Tahapannya Dan teliti bang. yang dan masuk teliti situ. berat kali. Berat Jadi masuk. tahapan itu sampai berapa tahapan? 5 atau 6 tahapan sampai ke final. Finalnya itu satu bagian tuh tinggal 2 kali kebutuhan. Kebutuhan di Litbang itu 2 orang, berarti wawancaranya 4 orang. Oh, iya. 2 kali kebutuhan. Di bagian-bagian tuh diwawancara itu 2 kebutuhan. Nanti satu itu dimundurkan. Ya, satu orang dia harus. Nah, kalau 2 orang nanti satu mundur, Iya. satu nggak lewat. Iya. Kalau 4 orang nanti 2 nanti yang lewat. Iya. Jadi tinggal 4 lagi, ada 2 yang harus lewat. Begitu. 2 yang akan lewat. Iya. Jadi saya di posisi 4 itu. Hmm. Begitu saya bisa di wawancara terakhir, wawancara 1 jam lebih. Face to face, satu orang lawan 1 orang. Jadi ada 3 pimpinan ya, pimpinan umum, pimpinan perusahaan dengan pimpinan redaksi. Redaksi. 3-tiganya itu. Jadi orang-orang yang utama di media itu yang langsung. Yang langsung itu yang terakhirnya, Ya. urusan terakhir tuh. Ya. Dan terakhir besoknya pengumuman. Jadi pas 3 itu masuk di ketiganya pula pada hari itu. Di depan saya itu. Min, sebelumnya kerja di mana? Nah itu di akhirnya itu. Udah 1 jam. Nggak ada yang tanya dia kerja di mana. Saya lama kuliah, saya loper. Iya, Dia kejut dia. Ya, loper. Iya. Bapak koran bapak gitu. Lo koran di sini. Loh, yang benar nih, Iya. benar. Gue bilang, panggil manajer sirkulasi. Iya. Manajer lebih tahu dia siapa loper kan. Panggil. Oh ya betul. Dia di sini nih. Dia di sini dia lopernya koran jumlahnya dia tahu. Saat itu 270 lembar per hari. Per hari yang abang edarkan setiap pagi ya. Pada hari itu, pada pagi Pada itu. pagi itu ya. 270. Berarti rata-ratanya segitu. Ya, berarti 200 rumah atau 200 Orang lebih atau ya. rumah itu harus saya layani. Ya, Kalau luar biasa bang. biasanya kan segitu. Paling kita langganan tuh 200-an gitu. 70 itu kita jual bebas. Ya, ya. Di jalan-jalan itu Iya. seperti itu. 200 itu kan langganan ke rumah. Iya. Jadi 270 orang tuh saya layani kan gitu. Yoh, kalau nggak bilang dari tadi, nggak ada yang tanya, aku bilang. Kalau ditanya harusnya tidak. Kalau tanya dari tadi nggak seberat ini. Saya juga pikir juga kapan sempatnya saya bilang kan. Iya. Oke, ada terakhir dah memang sudah mau mau ditutup closing nah. Besok aja lihat pengumuman. Katanya kan. Oke, nanti ditempel pengumuman. Oke, siap gitu. Besok nama saya keluar di situ, 2 orang di bagian litbang. Nah, sejak itu udah bisa bergabung itu. Berarti di awalnya abang meniti karir di dunia jurnalistik itu tidak langsung menjadi wartawan. Tidak langsung, karena itu peluangnya yang ada. Iya, peluangnya itu. Berapa tahun abang di kerja sebelum menjadi jurnalis di media tersebut? 95, 2 tahun. 2 tahun ya. Yang non jurnalistik. Baru kemudian menjadi wartawan. Di 2 tahun itu saya di bagian litbang,
1 tahun di Bali Bang, tahun pertama. Tahun kedua saya di Sirkulasi. Ya, ya. Ya, Sirkulasi untuk Aceh itu berarti Bang. untuk Aceh. Menangani Aceh. Menangani seluruh Aceh, untuk agen-agen itu. Ya. Besok Waktu itu berapa? kira-kira ingat nggak Bang, berapa jumlah upload media? Waktu saya masuk itu sekitar 25.000 sampai 30.000. Karena beda hari-hari beda dia. Ya. 25.000 sampai 30.000 eksemplar per hari. Per hari ya. Ah. Tergantung isu berarti Bang. Ya kan tuh isu, kalau isunya bagus itu koran pasti bisa 35.000 eksemplar per hari. Ya. Karena lu pencetakannya cuma di Banda Aceh. Ya. Jadi dia dan untuk lain kirim Ya. pakai mobil ke arah tempat tuan, arah ke timur ke sana, Ya. sampai ke Langsa, sampai ke Medan itu pakai mobil. Ya. Nggak beli sendiri Bang? Mobil sendiri. Sendiri ya. Mobil sendiri, mobil perusahaan. Nah, itu sebelum ada percetakan di Pulau Semai dan Pulau Pidi. Seperti itu. Nah, itu disirkulasi 1 tahun. 1 tahun Ya. 1 tahun. Setelah itu ada dibuka wartawan. Nah, dibuka wartawan untuk internal. Oh iya, iya. Karyawan di situ. Iya. Pada saat itu berat pilihannya. Kita tes wartawan, tapi mundur di bagian kita. Oh, jadi nggak boleh rangkap. Nanti kalau nggak lewat nggak balik lagi. Oh, Berat. Berat, Jadi ya? pilihannya itu bukan ini. seperti hidup dan mati. Ya, milih maju atau enggak gitu. Iya. Kalau maju kita nggak bisa balik lagi. Iya. Kalau gagal jadi wartawan nggak boleh masuk di Nggak perusahaan. bisa lagi. Jadi apa keputusannya? Saya maju aja nih. Oh, jadi ambil menjadi wartawan. Oke, saya ikut buat permohonan. Buat permohonan seperti baru lagi. Seperti orang karyawan baru ya. Lampirkan semua. Jadi waktu itu saya di Sigli. Saya tugas di Sigli sirkulasi. Kan ditugaskan saya dipindah-pindah itu. Sirkulasi itu ke Melabu, pindahkan ke Langsa, ke Sigli, ke Luk Semawe, ke tempat tuan. Jadi saya digilir itu di rolling ke seluruh wilayah pemasarannya kan. Ya. Seperti itu. Oke, maju saya. Maju. Karena nggak boleh balik kan gitu. Mantap, maju. Begitu saya maju, ada beberapa teman-teman itu juga ikut kan. Dan saya salah satunya lewat sebagai jurnalis. Jurnalis ya. Lewat. Itu awal abang mulai menulis ya. Mulai menulis. Saya ditempatkan di kota dulu karena itu masih dibimbing kan, Ya, ya. di kota. Tahun Jadi berapa itu kira-kira? itu tahun berapa itu ya? Di 2 tahun dari 95. 96, 99. Ya sekitar 98 lah, 97, 98 lagi demonya itu. Oh. Karena demo 98. Oh iya. Saya di Banda Aceh itu. Oh, demo untuk Demo reformasi. reformasi. Kan Reformasi 98. Indonesia ya, 98 ya. Kan 98. Iya, iya. Banda Aceh juga ikut demo kan. Iya, ya, seluruh 98 itu. Ya demo-demo di Lamnyong itu sampai di jembatan Lamnyong itu juga demo kan. Iya. Itu Sepanjang sudah jadi jalan. wartawan, Bang. Sudah baru Sudah mulai. berikut ya. Baru mulai. Iya. Baru mulai itu masih lugu-lugunya gitu. Nggak tahu, takut kena batu, kena apa. Kan Iya. lagi demo kan. Iya. Kena batu, kena apalah macam-macam gitu. Iya. Kita lagi belajar dari nol ya. Nah, itu di situ dah saya mulai 98, 97, 98 itu mulai. Iya. Jadi Bang, mungkin bagi Bang Jalimin ada tantangan yang menarik dari katakanlah dari bisnis kemudian berubah menjadi wartawan. Ya. Mungkin tantangan terbesarnya ada di wartawan waktu itu. Ada di wartawan. Sehingga Bang Min berani memilih untuk menjadi wartawan. Yang memang targetnya itu. Jadi Saya wartawan. mau jadi karyawan yang lain dulu, non wartawan itu untuk pintu masuk saja. Oh, pintu masuk itu jadi wartawan. Saya pintu masuk aja di situ dalam perencanaan saya. Iya. Itu nggak saya kemukakan ke perusahaan karena Iya. nanti nggak enak kan. Saya targetnya itu. Menjadi wartawan, Bang. Nanti kalau ada dibuka saya masuk. Termasuk dikasih 2 pilihan. Maju, tidak maju jadi nggak keluar kan gitu. Harus pilihannya berat itu. Iya. Kalau nggak lewat nggak bisa lagi jadi karyawan. Iya. Karena pilihnya itu kayak ecek dia. Iya. Pilih Dengan hidup atau mati. seleksi yang ketat, Bang. Dan ketat pada saat itu. Kemudian terjunlah Bang Min menjadi wartawan. Wartawan Itu. sejak 98 itu ya, 98. awal 98 ya. 97 98. Berarti Bang, pengalaman itu kemudian setelah Abang ditempatkan di Banda Aceh, kemudian pernah bertugas di mana saja sebagai jurnalis? Pertama di Banda Aceh itu ada pelatihan ya, pelatihan sekaligus kan dibimbing gitu kan. Ya, Jadi setelah pelatihannya juga ketat dan rumit, Bang. rumit. Rumit ya. Ah. Jadi menjadi wartawan waktu itu bukanlah sesuatu yang gampang seperti yang kita lihat sekarang, Bang. Berat sekali. Berat sekali, Bang. Ya. Jadi begitu kita hari pertama itu kita nggak dikasih kode.
Kode Oh, di di berita. di dalam kurung berita, di ujung berita kan ada Oh, kode. Kita belum ada kode. oh, jadi Pada kode saat siapa dipakai? pada Walaupun saat abang yang buat berita. pertama kita bintang aja itu. Oh, dikasih bintang ya. Titik aja bintang. Setelah kasih bintang kasih C. Oh, C38 gitu kalau nggak salah. C itu C itu calon. Oh, calon. Berarti Ah, calon wartawan masih dia. calon wartawan 38 nomor kita. Teman-teman lain ada 37, ada 38, ada 40. Ada pokoknya itu nomor. C itu calon. Abang C berapa dulu? C38 kalau nggak 38, salah. ya. Pada saat itu berat kali itu untuk Iya. dapatkan itu. Sampai bintang baru dapat kita C. C itu dicoba lagi. Hmm. Jadi siapa kan tulis kita nggak tahu orang kan, karena bukan nama. Iya, iya. C itu yang tahu perusahaannya mati. Iya, di redaksi lah kita. Redaksi yang tahu C8, C11 gitu. Berapa lama bang di C itu? C itu lumayan lama itu ya. 1 sampai saya dari Banda Aceh dipindahkan ke Pelabuhan. Hmm. 98, 99, 2000. C sampai ke Melabu 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. C. Barulah C tadi Dia menjadi. dari C itu nggak langsung min. Oh, iya. C dulu. C dulu. Dulu sama saya itu. Dari C ke J bang. Dari C itu C38 nanti J. J itu apa? J itu Jalimin. Oh, belum nama penuh bang ya? Belum, karena itu belum diangkat. Oh. Dari perusahaan saya itu ketika diangkat dia baru beri 3 digit. Hmm. 3 digit ya kalau masih belum diangkat dia masih 1, 2 Iya, iya. J gitu, JA atau apa gitu. Oh. Pada saat dia kena J itu Jalimin. Iya. Jadi J umpamanya betul-betul langsung kurung J. J. Nah, Berarti itu saya. artinya abang belum diangkat penuh. Itu belum diangkat, Iya. belum diangkat tuh, dan belum diangkat dari karyawan dan belum jadi wartawan penuh istilahnya di media. Ya sampai ke Luk Semawai saya J. Hmm. Itu pada saat di Luk Semawai itu 2003 ya, waktu darurat militer. Oh, iya. Saya dipindah-pindah itu pada 2003 dulu Semawai. Itu semuanya. Itu sudah darurat militer bang. Oh, itu komplikasi. pas darurat militer hari pertama. Hari pertama ya. Hari pertama darurat militer saya ke Luk Semawai. Itu sudah ditugaskan di semuanya. Saya kan agak ngeri juga ya pada saat itu hari pertama darurat militer saya harus ke Luk Semawai. Pindah. Itu komplek Aceh mencapai puncaknya karena Puncaknya. berlakunya darurat militer. Terus kan lagi berkecamuk Iya. itu. Berkecamuk bermacam, ada KOHA, ada macam-macam. Oh, iya, iya. Ada JC, ada JSG, sebanyak pada saat itu sebelum darurat militer ya. Iya. Hari pertama darurat militer saya ke Luk Semawai. Oh, iya, iya. Ditugaskan. Ditugaskan kamu ke Luk Semawai, surat penugasan ke sana. Iya. Saya berangkatlah ke Luk Semawai itu. Hmm. Berangkat bawa semua Pak sendiri dulu kan. Dulu kan keluarga saya masih Takengon ya. Iya. Saya nggak bawa waktu komplit saya nggak saya bawa. Begitu sampailah ke Luk Semawai. Iya. Itu saya masih J. Masih J. Nah, di Lusmawi bang, di darurat militer itu apa yang abang rasakan sebagai jurnalis yang berada di garda terdepan dari sebuah konflik yang demikian parah di Aceh? Abang ditugaskan di Lusmawi, mungkin Lusmawi menjadi salah satu tempat yang sangat intens terjadinya Sangat cukup panas lah kita cukup bilang panas di konflik Aceh. di konflik saat itu ya. Ya, jadi bagaimana abang katakanlah di Lusmawi menghadapi hari-hari abang dalam situasi tegang di darurat militer itu? Di Luk Semawai, penugasan saya di Luk Semawai itu karena kekurangan di Luk Semawai. Kurang wartawan. tenaga. Pada saat itu kan darurat militer ya. Ya. Jadi perlu tenaga ya, ada berapa orang lagi. Saya yang pertama ditugaskan ke situ di BA Luk Semawai. Pada saat itu saya ditugaskan untuk meliput konflik. Mungkin saya bukan bagian lain. Khusus konflik. Jadi konflik itu saya harus terjun ke lapangan. Ya. Terjun ke lapangan langsung. Nah, ke gunung, kemana? Ya. Ke gunung, ada perang di gunung, saya ke gunung, ada di mana-mana perang. Hmm. Nah, saya kadang-kadang ikut dengan dari pihak TNI, pihak TNI ada pihak-pihak lain gitu, yang berkonflik pada saat itu. Jadi dua-duanya saya ikut. Ya. Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Ya. Nah, dan today seluruh Aceh Utara, Luk Semawai kan 2 itu. Ya. Wilayah Pasir namanya itu. Aceh Utara, Luk Semawai, saya di situ. Jadi artinya bang, sebagai wartawan, abang harus berada pada dua posisi yang berbeda di mana kita harus netral. Ya. Jadi pada saat kita bersama katakanlah dari pihak TNI yang menguasai keadaan waktu itu karena darurat militer. Darurat militer Kemudian statusnya. di sisi lain kita juga harus mewawancari pihak yang berseteru dengan pemerintah katakanlah waktu itu yaitu GAM. Itu juga harus pandai-pandailah abang untuk
memilah-milah kapan kita bersama TNI, kemudian kapan kita bersama kelompok GAM misalnya, karena Ya. kita juga diundang mungkin sebagai jurnalis. Ya, pada saat Nah, itu. seberapa sering abang waktu di konflik itu berjumpa dengan katakanlah gerilyawan yang mungkin tempatnya tidak berada di kota tapi jauh di pedalaman? Ya, sering. Sering bang ya? Sering, karena itu mereka kan telepon ya. Oh Telepon. lewat telepon bang. Telepon dia hubungi kita, nanti jumpa di sana gitu. Nah, saya pagi itu rutinitas di Lusmawe saat konflik itu saat darurat militer itu harus ke Koop, Oh, oh, ke itu. KP3. Ya. Itu KP3. untuk apa itu bang? Contoh. Untuk setiap pagi wartawan harus ke situ. Oh, Konferensi pers pagi di KP3 di oh, pelabuhan di ujung Pusong. ya. Jadi mereka konferensi pers semua wartawan ada di sana. Setiap pagi jam Cetak 8. dan Cetak, elektronik semua, semua bang. televisi. Ya, Jadi radio juga. jam 8 teh kita kumpul di KP3 itu. Hmm, Di KP3 itu sekarang di Pusong ya, di paling dekat ke sana ke dekat ke laut, ya? ke laut itu. Ya. Di situ ada lapangan helipad di situ Hmm. ya, juga tempat landing heli. Hmm, Yang di depan itu ada suatu bangunan itu Satgaspen di situ. Satuan Penerangan, hmm. Satuan Tugas Penerangan. Nah, saat itu kita harus tiap hari ke situ pagi. Ya, semacam absen lah bang. Absen, kita harus pagi. Jadi rilis berita pagi. Nah, setelah dari itu baru kita menyebar. Menyebar ya. Menyebar bisa ke mana, bisa ke Ya, tergantung tergantung situasi di lapangan, ya. karena saya di konflik aja, nggak ada Hmm. tugas-tugas lain seperti ke kantor, kepala dinas untuk mewawancarai, nggak ada. Oh, itu nggak ada ya. Saya nggak Itu pernah. harus meliput konflik Aceh ya. Nggak pernah saya. Jadi bang, dalam meliput konflik Aceh itu, Hmm. sebagai jurnalis tulis lah katakan kita seperti itu, kemudian ada jurnalis radio, kemudian Televisi, jurnalis televisi. ya, Pada saat kita mewawancara itu kan kita tidak sendiri ya. tidak sendiri ya. Selalu ada kawan-kawan yang lain. Ada kita sendiri, ada yang kawan-kawan. Oh, jadi tidak harus bersama-sama. Tidak ya? harus bersama. Atau Kadang juga bebas harus sendiri. Saya sendiri ke Nisam itu. Kenapa sendiri waktu itu bang? Atas Saya sering ke Nisam, kan Nisam dari panas ya. Daerah yang konfliknya sangat panas. Iya. Ke Nisam saya sendiri. Hmm, Naik Honda, naik sepeda motor. Naik Honda kalau kontak tembak di sana. Itu kontak tembak. Saya tahu kan, tempo dari masyarakat, saya ke sana itu naik sendiri, naik sepeda motor. Iya. Demi keamanan kita sendiri. Naik sepeda motor, karena memang dulu saat itu harus cepat ya. Saya naik sepeda motor, berangkat langsung sendiri. Saya nggak ngajak orang, Oh, langsung sendiri. Bang? langsung Ke daerah sendiri konflik itu ya. ke konflik itu. Begitu saya datang ke situ, jalan, terus sebenarnya jalan sepi ya. Jalan sepi, saya harus jalan naik sepeda motor itu. Iya. Yang butut itu langsung jalan aja sendiri pakai bed. Oke, bed. Oh, bed tadi yang menentukan Bed itu. bahwa bang seorang wartawan. Bed. Ada dua bed perusahaan. Saya ada bed dari Koop. Oh, dari Koop juga ya. dari- Bahwa kita wartawan yang meliput konflik. Dari Koop itu datang Satgas Pen dan Satgas Pen. Siapa dan satgasnya waktu itu? Lekol Ahmad Yani Basuki. Oh, masih ingat bang? Lekol Ahmad Yani Basuki. Iya, Terakhir beliau tarik ke Mabes, sudah kolonel kalau nggak salah ya. Iya. Sekarang mungkin sudah pensiun ya, kemarin saat itu sudah berumur ya. Ya itu, jadi saya bawa itu dua bednya, satu bed dari perusahaan, satu bed dari Satgas Pen, Iya. dari Koop ya, Iya. bahwa kita meliput. Nah, di dalam perjalanan itu kan ketemu berbagai orang, Iya. kita ketemu di dalam itu, di dalam perjalanan ke Dan kita lokasi tidak tahu siapa orang ini karena konflik bang kan? konflik, kita nggak tahu di tengah jalan ketemu siapa. Gitu. Siapa ya? Apakah TNI? Apakah kelompok yang berseteru dengan TNI misalnya? Iya, nggak tahu kita ketemu siapa. Kadang kan sepi di jalan. Kadang ada Ada rasa takut nggak itu bang? rasa takut sepertinya hampir tidak ada ya waktu itu. Iya, iya, iya. Saya hampir tidak ada karena saya berangkat pagi, saya berpikir tidak pulang sore hari. Oh, langsung seperti itu ya? Bahwa setiap kita berangkat kita belum tentu pulang. Belum pulang. Dari pagi saya berangkat pagi ini saya mungkin nggak pulang sore. Oh, Nah itu nggak saya ceritakan sama istri. Istri saya bawa itu. Saya sewa rumah di Panggui, di Bukit Panggui Indah itu, Iya, iya. di komplek elit pada saat itu, tapi sudah kosong. Hmm, Nggak ada yang tinggal lagi. Orang-orang Harun di situ. hmm, Sampai di Harun, rumahnya di situ, dia pindah ke Harun, hmm. komplek Harun yang dijaga itu, rumah itu disewakan. Jadi Rumah apa mewah. itu? Rumah mewah. Ini, Bang. Ya, rumah mewah itu. Jadi Bang Min, pada saat kita menjadi wartawan di daerah konflik seperti itu, berarti ada semacam pemikiran di dalam diri Bang Min bahwa kalau kita berangkat pagi, sore kita belum tentu. Tidak belum berangkat. Itu dalam pikiran saya. Pemikiran. Tapi alhamdulillah Eh, Abang bisa melewati semua kekhawatiran itu dan Ya. bisa wawancara kita sampai hari ini. Ya. Kira-kira ada kiat nggak Bang? Setiap Abang berangkat itu misalnya bahwa kita
berada di daerah konflik dan kita tidak tahu berjumpa dengan siapa di tengah jalan, Ya, eh, dan akan pulang atau tidak akan sampai pulang itu. atau tidak. Pada saat itu saya pagi, saya dari framing ya pada saat itu apa seperti suatu protap ya bahwa kita pagi pergi pagi belum tentu pulang malam, dan itu tidak boleh diceritakan ke Pada istri dan keluarga karena itu membawa rasa takut ya. Jadi Ya. ya bisa sendiri dia sendiri luar pingsan kan gitu. Ya, jadi itu risiko yang harus Risiko harus saya tahu. ke istri pun tidak Nggak cerita. pernah saya tahu. Nggak. Ketika saya ke istri itu pekerjaan saya tiap hari di Liluk Semawe, saya ceritakan ke istri setelah konflik selesai dan saya kuda kengon. Oh, itu baru abang ceritakan Setelah tsunami bagaimana abang menghadapi konflik. menghadapi itu 2005 kan setelah tsunami. Ya, Januari saya ke Takengon pindah. pindah tangan. Baru saya ceritakan itu. Dek, tahu nggak bapak ini kemana tiap hari di Liluk Semawe? Nggak tahu. Saya itulah ikut konflik perang itu. Ya, Dan pernah terjebak di perang nggak bisa pulang 2 hari. itu di mana bang? Di daerah Langkahan ya. Langkahan. Itu abang waktu itu meliput dengan siapa? Saya liput itu sendiri saya Oh, liput. sendiri juga. Ah, ah. Jadi dalam kontak tembak itu Saya nggak bisa pulang nggak bisa pulang selama 2 hari. 2 hari. Jadi saya apa yang abang lakukan waktu saya itu? pagi saya berangkat pagi habis dari koop itu konferensi PT koop saya jalan saya dengar ada kotak tembak di sana Ya. di Langkahan itu ya di Langkahan. Jadi saya datang sendiri itu. Datang sendiri saya belum siap dengan baju karena baru itu rencana pulang Oh, ke rumah dulu. ya, baru berangkat ke. Barang ini nggak ada dengan pakaian seadanya langsung berangkat. Jadi naluri wartawan abang tidak mengharuskan abang pulang dulu, harus ke tempat Harus kejadian. ke situ karena nanti momennya hilang. Oh, jadi momen yang abang kejar. Karena momen itu mungkin ada kontak tembak, kita harus ada di situ. Ya. Nah, begitu kontak tembak saya ke situ, saya udah di tengah rumahnya. Di antara para pihak ini. Dari pihak saya di tengah. Jadi di situ kan ada pohon-pohon kelapa ya, Iya, pohon iya. kelapa, pohon pinang. Ada beberapa jadi kayak seperti hutan ya, Iya. tapi di kampung. Ya. Begitu saya masuk ke situ, saya kan cari-cari di mana ini. Nggak ada kontak tembak. Ya. Rupanya saya di tengah. Masya Sudah Allah. di tengah itu. Di Ini tengah pihak kontak tembak sana, itu. di sini pihak TNI, Polri, Ya. di sana ada pihak lain, Ya, piagam lah katanya. piagam lah kita waktu itu. Saya di tengah. Waduh, gimana caranya ini? Saya sudah di tengah, kan nggak bisa kemana-mana lagi. Hmm. Saya masuklah ke situ, ke lubang itu, ke got itu. Ada got di situ. Ada got, ke saluran air. Itu abang sendiri. Sendiri, Tidak ada orang lain yang nggak ada meliput. orang lain. Jadi sendiri saya di situ, masuk ke dalam got itu. Berapa lama bang di got itu? Ada sekitar hampir 1 hari lebih ya. 1 hari lebih. Ah, ah. Itu kontak tembak terus terjadi. Kontak tembak saya nggak berani keluar. Karena kan itu masih ada kontak tembak ya. Ya. Kalau masih ada kontak tembak kan nggak berani kita keluar Ya, dulu. kita takut tunggu reda peluru dulu. nyasar dan lain-lain. ya. Bisa jadi dari pihak sana, pihak Ya, sini. ya. Saya ngendap di situ. Ngendap sampai selesai itu kontak tembaknya. Sampai tidak terdengar lagi Tidak ada suara baru keluar dari situ. senjata ya. Keluar dari situ pelan-pelan, lihat kondisi masih ada nggak gitu ya. Ya, Kan banyak pohon kelapa, pinang ya. di situ kan. Jadi Itu kondisi sudah sore atau malam? itu sudah sore. Sore ya. Besok pagi baru saya pulang. Itu apa yang itu sudah ada telepon bang? Sudah ada. Abang hubungi keluarga atau Nggak ada hubungi keluarga. kantor? Nggak ada juga. Nggak ada. Saya nggak pernah hubungi keluarga, nggak pernah hubungi kantor. Jadi kalau keluarga melihat abang tidak pulang misalnya itu Itu sudah biasa. sudah biasa. Nah, Abang tidak pulang itu biasa. Biasa. Dalam konflik itu ya. dalam konflik itu sering saya nggak pulang 2 hari, nggak pulang ke rumah. Dia nggak tanya. Hmm. Karena memang pekerjaan pada saat itu saya sering jarang pulang. Ya, Bisa saja tidur di kantor, Ya. bisa saja dia masih di lapangan. ya, ya. Dan nggak pernah tanya, abang kemana tadi? Oh ya, dia sudah paham seperti Sudah paham bahwa pekerjaan wartawan itu memang bisa pulang, bisa nggak. Gitu. Jadi bang di konflik tadi katakanlah abang berada di tengah konflik itu di mana suara tembakan yang tidak berhenti seharian. Ya. Kemudian ada deadline nggak untuk mengirim berita ke kantor? Nggak ada pada saat itu. Nggak ada ya, Karena kondisi lapangan beda. beda ya. Karena Jadi kita tidak harus dikejar dengan deadline. tentatif dia, karena dia nggak bisa pulang. Ya. Artinya nggak ada harus pulang jam sekian. Kondisi lapangan beda kan? Hmm. Kondisi lapangan tergantung situasi perkembangan pendidikan pada saat itu. Hmm. Nah, baru kita pulang. Besoknya baru kita bilang. Saya nggak pernah bilang. Besok baru saya kemarin terjebak di sini. Hmm. Baru saya bilang sama kepala biru. Oh, belum biru dulu semua itu. Biru semua. Oh ya, seperti itu ya. Begitu. Jadi ya udah biasa.
Jadi bang, Jadi waktu itu kepala biro yang kita ceritakan dia nggak kaget itu, oh, udah biasa itu. jadi begitulah menjadi wartawan di Aceh waktu Dia itu pada bang. itu nggak kaget dong. Ya, waduh, gimana nih? Ke apa? Oh, Gimana itu? Aman nggak? Gimana makannya? nggak ada gitu. Nggak ada yang tanya itu. Dia sudah hari oh ya, katanya begitu aja, seperti hal-hal yang biasa. Jadi konflik itu, kontak tembak itu menjadi hal yang Hal biasa bagi dia. Padahal kan nyawa itu. Ya. Kalau saya nggak keluar, saya nggak bisa pulang ke tembak di situ, Ya. kan nyawa. Tapi pada saat itu enggak, dia menjadi hal yang biasa. Hmm. Bukan kita saja bang ya, Bukan semua itu semua kayaknya, wartawan semua wartawan seperti itu. Jadi pagi nggak pulang itu biasa. biasa. Jadi pada kita terkondisi pada saat seperti itu. Ya. Jadi nggak ada, kan dulu kan seperti itu waktu perang kita Aceh dulu, waktu perang konflik dulu, kalau bunyi senjata kita keluar kan, Ya, kita cari dari mana cari sumbernya di mana. sumbernya di Beda di luar Aceh. Oh, Kalau ada kontak tembak, ada perang itu dia masuk ke rumah. masuk rumah. Kalau di Aceh tidak bang. Dia lari Di keluar dia. mana kita dengar suara tembakan maka kita akan Ke keluar. situ. Oh, mana mencari di mana? sumber. Di mana itu? Ya. Beda banget, beda sekali Itu dengan beda wartawan. wartawan juga masyarakat kita juga seperti itu Oh. dulu. Kan dia keluar. Oh, masyarakat Aceh juga seperti itu. Gitu keluar. Di mana kontak tembak nih? Mana bunyi? Kan gitu. Orang kan lari gitu. Jadi begitulah lamanya konflik di Aceh sehingga membuat masyarakat sepertinya tidak takut. Tidak lagi. takut dengan senjata. Tidak. Mereka seperti hal-hal biasa dan bagi mereka itu bunyi itu jadi keseharian mereka. Bunyi senjata. Seperti Kontak tembak, letusan meledak, letusan bom, itu hal biasa. Ya, jadi Bang Min, katakanlah Abang melewati satu masa konflik yang demikian parah di Aceh, yang sejarah katakan berulang setiap 30 tahun sekali. Ya, sejarah begitu ya. Sejarah mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana Bang Min melewati tahap-tahapan ini, berada di dua sisi antara pihak keamanan RI dan kemudian ada kombatan GAM, sehingga kita bisa melewati masa-masa itu sampai saat ini. Jadi apakah ada konfirmasi ulang katakanlah setelah kontak tembak misalnya, Bang Min akan melakukan mengirim foto ke kantor, kemudian konfirmasi kedua belah pihak. Ya, kuncinya begini, di dalam perang itu, kalau liputan perang itu, kita harus netral ya. Harus netral, Bang. Profesional dan netral. Independen. Jadi betul-betul kunci, Bang. Kuncinya netral. Sehingga kita bisa masuk kemana? Jadi cover box itu betul. Artinya kita harus cover box saat itu kita memang harus berimbang ya. Kalau kita wawancarai sini, kita harus wawancara ke sana, kan gitu. Itu saya lakukan itu. Selalu, Bang. Karena saya juga untuk pihak ke TNI Polri, saya nomor telepon mereka saya catat semua kan, ada nomor siapa yang harus saya hubungi ini. Ya ada. Nah seperti itu saya lakukan seperti itu. Ya. Walaupun saat perang itu kan para pihak itu pingin beritanya besar. Pihak ini ingin beritanya lebih besar. Selalu klaim lah, Bang. Klaim pihak ini mau beritanya besar kan gitu. Maka kita harus kita yang memilahnya dan selalu harus pada posisi netral. Harus pada posisi agar kita bisa selamat dalam situ, kedua-duanya kita selamat. Dan kadang-kadang begini, saya pagi itu ikut pangkop, ikut terbang dengan heli dia. Kemana dia pergi? Sorenya saya ke sana. Ke pihak lawan, ke pihak agam pada saat itu. Karena kita diundang untuk konfirmasi berita. Untuk konfirmasi. Jadi pagi dengan mereka keliling naik heli dengan Pak Pangkop, sorenya ke sana gitu. Jadi itu tempatnya nggak berjauhan, Pak? Enggak jauh-jauh, di situ-situ juga gitu. Enggak jauh-jauh. Kunci kita kan enggak ini tadi, enggak bilang-bilang ke mereka, ke Pak Koop, saya ke situ tadi kan gitu. Sama Gam juga enggak bilang, saya tadi naik heli. Itu kan enggak bisa dibilang. Itu kita yang tahu. Kita yang tahu kan, kita cuma yang tahu. Bahkan begitu naik heli, saya lihat ke bawah itu, saya di situ tadi gitu. Saya barusan di situ, gitu di lokasi itu. Dalam hati saya aja tuh, saya di situ tadi gitu. Jadi dia nggak tahu. Nah, seperti itu karena memang kita dalam konflik seperti itu kan, meliput kedua pihak. Jadi itu kunci dalam perang ya, bahwa kita harus netral. Kemudian Bang, setelah katakanlah darurat militer, kemudian kan ada darurat sipil. Itu per 6 bulan waktu itu. Ya 6 bulan ya. 6 bulan. Kalau saya ingat per 6 bulan Bang. Di darurat militer itu Abang habiskan waktu menjadi jurnalis itu di Luk Semau. Di Luk Semau ya. Kemudian setelah darurat militer, kemudian darurat sipil itu Abang berada di mana? Masih di Luk Semau. Masih di Luk Semau. Sampai tsunami. Sampai tsunami Abang. Saya tsunami di Luk Semau ya.
Kejadian tsunami abang di mana? Di Lok Semawe Di saya. Semawe ya. Di Lok Semawe waktu tsunami itu saya di kota. Hmm. Di jembatan itu, jembatan masuk ke Lok Semawe. Ada jembatan itu, jembatan yang kita masuk ke kiri itu kan masuk ke kota itu ada jembatan di situ. Jadi saya lihat begitu rame-rame orang ini kok rame nih pada lari semua. Dari kota lari ke atas jembatan itu udah penuh jembatannya. Ada apa? Kan kita wartawan ya, jadi pertanyaan juga apa? Kenapa orang rame-rame itu? Saya berusaha masuk itu, Abang nggak tahu tsunami itu ya? nggak tahu karena baru gempa kan. Ya. Baru gempa, saya di rumah, ada gempa di rumah. Begitu habis gempa kan keluar, jalan-jalan lihat-lihat kondisi. Ya. Jadi terjebak saya di situ. Di, Orang dari sana keluar. di jembatan tadi bang. Oh, saya mau berusaha masuk supaya tembus ke kota. Iya. Mau lihat kondisi di kota ada apa, kenapa lari gitu kan. Iya. Air naik katanya, air naik. Naik apa air? Kan kita nggak pernah. Air laut naik gitu Iya. kan. Iya. Kok bisa naik? Jadi nggak kepikir bahwa itu Itu tsunami. Saya harus ke kota ini. Iya. Pokoknya bagaimana cara saya masuk kota? Pokoknya lewat. Iya. Naik Honda itu lewat dengan berdesak-desakan sampai ke kota saya itu. Kota pun orang sudah mulai sepi. Iya. Akhirnya Orang sudah mengungsi berarti. sudah mengungsi, orang sudah main naik. Tapi kan dulu semuanya nggak dihempas Jadi gelombang. orang keluar dari kota, abang masuk ke kota. Saya masuk kota. Di Lok Semawe nggak terhempas dia Oh, gelombangnya, tapi naik airnya. Oh, air. Karena gelombangnya jalan dari itu mengarah ke sana, Teluk Sukun sana. Teluk Sukun pada Labu ke sana ke ujung. Iya. Dia kan jalan airnya ke sana mengarah. Jadi ke sini efeknya naik airnya. Jadi debit naik di kota Lok Semawe tenggelam dia sedikit sekitar 30 cm ya di dalam di jalan itu. Dia nggak dihempas gelombang. Naik aja permukaannya. Jadi kemudian tsunami, abang masih di sana, Masih belum ke Banda Aceh. Belum. Karena kantor di Banda Aceh itu kan hancur bang. hancur semua. Jadi saya tahu kehancur itu sudah jam malam itu. Malam ya. Sudah sore. Itu Sore baru tahu Banda. Banda Aceh sudah karam, sudah tenggelam. Iya. Kantor pun nggak ada lagi katanya. Jadi kocar kacir pada saat itu. Itu tidak ada liputan lagi bang setelah tsunami. Masih tapi kan tsunami itu mereka nggak ada kontak tembak lagi ya. Liputan untuk media bang Masih masih jalan. Jadi walaupun tsunami kantor rusak, abang harus tetap harus meliput berita bang. 2 hari nggak ada keluar koran. Hari ketiga kan percetakan Lok Semawe sudah dibuka waktu itu. Oh, Sudah mulai beroperasi. Jadi cetaknya Lok Semawe. Oh, Pada Aceh nggak ada. hanya 2 hari tidak ada cetak bang ya. Di hari 2 hari atau 3 hari lagi. ketiga. Kemudian orang tetap Terbit lagi. pada hari pertama itu terbit kan. Pertama di hari pertama, kedua dan ketiga itu koran Serambi itu terbit di dalam Kompas. Oh ya, jadi gabung dia bang. Di dalam anak Kompas tuh, disisip di situ. Ya, ya. Jadi kita kirim berita ke sana, dicetak di sana, semua sana masih sip dia. Oh, ya disisip bang. Tapi sama logonya sama. Lalu itu masuk ke dalam. Itu untuk menyiasati agar Karena cetak nggak bisa kan di cetak Semawe. karena hancur, ya. Jadi koran itu masuk ke halaman Kompas di tengah. Iya, iya. Masuklah koran di situ selama sebelum cetak itu 3 atau 4 hari lagi. Ya masuk ke situ berita harus kirim. Kami kirim berita dengan apa adanya karena kalau ada itu sinyal juga macet. Iya. Mau ngirim pakai apa? Jadi asal dengan peralatan yang terbatas sekali gitu kirim beritanya. Iya. Pokoknya berita harus kirim. Harus dikirim. Nah, Kemudian setelah tsunami, pada saat MOU, saya berjumpa dengan Bang Min kita di Musara Alun itu, abang sudah tugas di Takengon ya? sudah disekingon itu. Karena waktu pemotongan senjata, Decommissioning. decommissioning, Decommissioning itu kita ada berada di Musara Alun waktu saya lihat pemusnahan senjata. Itu Bang Min sudah tugas di Sudah. Tengah, ya? Ya, ini juga yang menarik begini perjumpaan saya dengan si Bang Poza Azima. Oh itu di mana bang? Waktu di Panglima Gam ya, wilayah Linge kan. Oh, ya. Jadi begitu saya ke Takengon itu, kan itu belum damai ya? Oh Belum. Damainya bulan 8 ya? Ya. Saya Januari di sini. Oh. 2005. Masih konflik? Masih komplit ya? Januari 1 Belum ada Januari. MOU ya? Belum. Ya. Kan ya bulan Agustus ya MOU. Oh, iya. Januari saya di sini. Saya pingin jumpa dengan Fauzan Azima. Saya dengar namanya saja. Di Lok Semawe saya dengar namanya Fauzan Azima, Panglima Gam, wilayah Linge. Ya. Saya harus jumpa. Karena itu narasumber ya. Ya. Saya berusaha menjumpai itu. Pada saat itu kan ada HP, masih HP zaman itu ya, yang kita TikTok tuh, yang Bukan Android kecil ya? itu, bukan. Ya. Itu kadang-kadang sinyal nggak ada kan, Ya. nggak ada sinyal, kadang-kadang payah kan. Jadi saya harus jumpai dia nih. Jadi sore itu bulan Januari, Januari 2005
2005. 2005. Saya baru tugas di Takengon, Iya. baru 1 bulan, nggak sampai kan setengah bulan ya. Jadi Saya harus abang jumpai di- Fauzan Azimah. Di mana waktu itu? Saya cari infonya di daerah Simpang 3 masuk ke dalam itu. Ya, seperti itu. Oh, itu waktu menjelang penyerahan senjata. Menjelang, ya, Iya, menjelang. Itu kan iya, yang menjelang pesan kan senjata. kita berangkat sama-sama waktu itu. Sebelumnya itu, Oh, sebelumnya abang sudah Ah, kesana dulu. saya sebelumnya sudah pernah, Oh, abang Udah sudah pernah. kesana dulu ya. udah pernah ke dalam Ke anu itu bang, ke ada apa nih kena ujung Nempan, ujung Lempang apa ujung Nempan arah ke dari Simpang 3 masuk ke dalam, masuk ke dalam, kemudian ke ujung Nempan namanya di Ujung Nempan. daerah Kenawat. ya, kena redong. Daerah Kenawat dulu. Ya, itu sebelum itu saya pernah ke sana, Itu abang wawancara dengan Pak Ojan. menjumpai Pojan, nggak Oh. wawancara, Ya, jumpai jumpai Pojan. ketemu nggak waktu itu? Ketemu sore saya datang itu Sendiri bang. sendiri, Sendiri. siang saya datang, habis itu Itu sorenya bagaimana abang bisa jumpa dengan Pak Ojan? Kontaknya dari siapa? kontaknya pertama HP saya kontak dia, saya di sana lokasinya. Kan ada beberapa dapat kali saya kontak, kontaknya. jadi kontak dengan HP biasa saya di tanah, cuma di sana aja di mana gitu kan, nggak ada Google Map, Iya. HP biasa. Oh. Saya datang tuh di sini nanti Bagaimana abang bisa sampai ke tempat sampai ke Ojan? situ, begitu saya lewat dalam terus kan dia bilang masuk dari Simpang 3 itu masuk kanan, saya ikuti aja itu Ya. Itu sendiri ya? sendiri, sorry. Jadi begitu saya datang dengan mobil dengan Honda Butut itu lewat, saya datang kemana ini, saya pikir kan lewat aja itu, datang kan kiri kanan sepi, Iya. nggak ada orang, terus siapa yang saya hubungi, Iya. kan gitu, lihat lewat depan dapat lah gitu, sampai ke situ ada rumah Hmm. sebelah Sebelah kiri jalan. kiri jalan itu ada rumah. Saya datang, bang, ada nggak bang Fauzan di sini, bilang kan, oh ke sana dia itu ke mandi katanya. Oh, abang kan pasti dicurigai. Abang Dicurigai. datang ke markas mereka gitu kan. Bayi curiga ke sana, lagi mandi katanya. Saya lewat terus gitu, agak ke sana ke kanan, Iya. masuk kanan. Ketemulah dia itu baru pulang mandi. Saya nggak tahu itu Fauzan, Oh enggak, nggak tahu, belum pernah ketemu. nggak pernah yang bagian wajahnya. Saya tahu dia itu ama gajah. Oh, panggilan sandinya. Panggilan Sandi itu Fauzan Azimah ama gajah, panggilan gunung ya, panggilan Sandi di Iya. saat itu ama Abang gajah. belum pernah ketemu tapi kenal nama ya. Kenal nama saja. Jadi waktu orangnya. jumpa itu abang Nggak kenal. nggak tahu itu Nggak Ojan. tahu itu Fauzan. Jadi ama gajah. Saya pikir gajah itu kan gede ya, besar, tinggi Iya besar. gajah ya. Gambaran saya pasti besar, Iya. tinggi dan besar gitu ya, Iya. dan garang. Saya kira, ya, saya lihat begitu, saya tanya, bang, ada bang Fauzan ada? Oh ada, Kata dia. kata ya. Padahal abang jumpa langsung. Dia baru pulang dari mandi dengan kain anduk Sabuk. di pinggang, kain anduk di sini, iya. baju disangkut di sini. Iya. Ada di tangannya ada tempat sabun yang dari plastik itu, timba ya. Taruh isi sabun, odol gigi di situ. Pulang, oh ikut saya. Ada Fauzan sama ikut saya. Ikut dibawa ke rumah, ikutlah saya jalan. Sudah jam 6, hampir jam 6. Habis saya ikut terus ya. Saya pikir ini ikut pakai dibawa ke rumah Fauzan kan. Saya ikut bawa ke rumah. Habis sampai ke rumah duduk, saya masuk ke rumah. Habis itu dihidang makanan malam. Kita makan dulu bang ya. Oke, makan. Datang makan. Waktu itu bang, selain Pojan, ada pasukan lain nggak, pasukan katakanlah yang masih memiliki senjata di seputar keliling dia? Pada saat itu nggak ada. Nggak ada. Kayaknya ada tapi Disembunyikan. di semak-semak itu. Oh. Tapi nggak nampak. Pokoknya di saya Semuanya ada sipil. pasukan bersenjata yang jaga pinggir jalan, yang jaga saya, yang jaga rumah itu nggak ada. Padahal waktu abang lewat sampai ke ujung Nempan itu masih banyak pos Masih TNI dan Brimob di sepanjang masih jalan. pos-pos TNI, pos Brimob. Jadi begitu saya masuk, kok nggak ada, kok sepi gitu ya. Dari pasukan tuh nggak ada jaga, pasukan mereka dari GAM juga nggak ada. Saya lihat di pinggir jalan, di jalan-jalan itu. Jadi seperti saya lewat seperti kampung biasa. Nah, setelah sampai ke rumah makan malam, dihidangkan makan saya gitu kan. Saya masih berpikiran nih kok nggak dijumpai Fauzan gitu, kok nggak dibawa ke sana nih. Tapi dia sama Gajah tadi nggak tanya Bang Min ini siapa, nggak tanya, dia sudah Biasanya tahu ya. seperti itu dia sudah ada gambaran nih pasti Jalimin. Oh ya, yang akan Dan saya berkibar. sebelum cerita itu, saya belum cerita saya wartawan bang. Ya. Wartawan Serami mau jumpai Pak Fauzan. Enggak saya cerita. Dia juga nggak nanya, saya juga nggak tanya nih Pak Fauzan bukan. Bang Fauzan pokok sama-sama yakin aja. Sama yakin dia yakin, saya yakin. Iya. Pada saat konflik, Iya. kok saya yakin gitu ya. Iya.
konflik dan dia belum kenal, pada saat itu sering curiga kan. Ya, ya. Kita Curiga curiga kita sama tinggi, orang, Bang. sama ini curiga, sama saudara sendiri juga curiga kan. Iya. Apalagi kita belum kenal yang di jauh di hutan. Hmm. Begitu makan, saya udah makan siap. Ya, kok gak Jumpa kan dengan dijumpakan Pak Fauzan. Bang, Fauzan mana? Dia bilang kan. Dengan senyum dia. Saya Fauzan, katanya. Ya, Pojan yang pada saat itu sangat kurus sekali dan sangat kurus, ya, krempeng. krempeng. Ya. Begitu saya Fauzan. Ya, agak nadanya agak datar gitu. Hmm. Enggak saya Fauzan. Saya Fauzan. Hmm. Ya, Abang Fauzan, kok gak bilang dari tadi? Aku bilang kan. Senyum dia. Iya. Dia pakai baju itu. Dia pakai baju yang tadi dicangkut di sini. Dia mulai dia paku pelan-pelan dan makan. Saya Fauzan, Bang. Iya. Ya, kan mak gajah gede, aku bilang. Ketawa dia. Ya, sama gajah kan besar, Bang. Iya. Nggak tahu saya kalau bilang sama gajah kok udah besar, tapi ini saya. Saya jadi Pak Fauzan. Pas Fauzan, saya memang mau coba sama Fauzan nih. Hmm. Saya nggak wawancara, cuma kenalan aja. Hmm. Saya kan memang targetnya kenalan. Iya. Kenalan di mana tempatnya, cuma itu aja, nggak belum ada wawancara. Tidak ada punya misi khusus. Nggak ada untuk wawancara. Hanya kenalan Nanti saja. jumpa aja, nanti ke depan lebih lancar. Dengan risiko pos sepanjang jalan, kemudian kita tidak tahu siapa musuh Siapa kita, Fauzan, siapa Fauzan, tapi bentuknya abang seperti apa, datang ke ujung Nempan itu hanya untuk berkenalan dengan Fauzan, berkenalan dengan Fauzan. bukan untuk kepentingan berita. Karena waktu itu kalau pingin jumpai sendiri, karena kan nggak boleh bawa kawan gitu. Iya, karena kita pertama. takut kawan kita juga belum tentu. belum yakin kita sama kawan kita di Iya. pihak mana dia. Iya. Nah, kan itu agak sulit kan pada saat itu. Jadi begitu ketemu saya ketawa. Iya. Fauzan, kok kecil, aku bilang. Dengan nada polosnya kan, ketawa dia. Oh, habis itu ya saya Bang. Saya memang ada yang hubungi saya tuh, yang hubungi Abang Bindu saya. Saya dapat nomor, habis itu ada beberapa kali kita telepon, katanya kan. Oke, saya itulah pengen kenalan sama Abang. Mau langsung jumpa dan untuk kedepannya kita sering bertelepon. Aku bilang kan, yang penting sudah jumpa dulu. Bilang, saya sering di sini katanya. Saya sering di sini dengan kawan-kawan, ada tempat pelatihan juga di sini, di sebelah sana di gunung. Ini tempat latihannya. Sering kami di sini katanya. Pada saat itu masih kan belum MOU ya. Iya. Awal Januari itu. Jadi itu pertemuan saya dengan Bang Fauzan pertama. Pertemuan pertama di gunung, nggak saya kenal orang yang mana, sama gajah, tapi orangnya kecil. Dan tiba-tiba ketemunya maghrib malam habis makan malam baru saya tahu dia itu. Ya seperti itu. Jadi setelah Bang makan malam bersama Fauzan Panglima Gawida tadi, jam berapa Bang pulang dari? Habis maghrib pulang. Habis maghrib. Karena untuk ketemu itu dia aja. Jadi sepanjang jalan itu masih tetap sepi Bang, kan masih Sepi. jumpa pos-pos. Pos habis itu kan hutan itu. Ya. Hutan itu dia kan jalannya agak naik begini itu ada hutan di dan bawah pohon besar, kebun kopi Bang. kebun kopi. Nah, pulang dari situ Hmm. saya rupanya ditunggu di situ Oleh oleh pasukan RI, oleh pasukan dari pemerintah di mana ditunggunya? di Simpang 3. Kenapa Bang ditunggu? Kan dia apa namanya? Kan dia tahu siapa yang masuk ke sana. Oh, ya. Mereka kan punya info yang masuk pasukan dari pemerintah ini kan tahu dia siapa yang masuk ke sana. Jadi Abang pulang Ditunggu. dari tempat sana ditahanlah Di situ di mana di Simpang 3 itu? ada di pos dulu, ada pos itu. Di Simpang 3. Di dekat depan pasar ikan, Oh. pasar sayur itu. Ya. Kan pasar sayur sekarang itu. Oh, ya. Dulu ada pos di situ. Jadi Pos, di situ ditahan. pos pemerintah ya. Pos pemerintah di situ. Kostrat. Dari bukan dari pusat, dari kesatuan lain Habis itu saya ke situ tahu Bang, singgah dulu Bang, katanya. Kalau sudah tahu gitu. Iya. Ya boleh, tapi saya udah malam Bang, besok aja ya. Hmm. Singgah aja dulu merokok apa makan di sini kan gitu. Saya sering dulu Semawai itu di wilayah Liputan Teluk Semawai Aceh Utara. Saya sering makan. Bersama. Setiap pos itu saya makan. Oh ya, jadi Abang singgah silaturahmi lah ya. Ketemu pos Kostrat saya singgah, ketemu pos lain Oh, lain. jadi ada hubungan baik. Pos Bang. Brimob, saya singgah makan dulu. Ya. Ketemu pos Siliwangi, saya singgah makan Bangun silaturahmi. masalah kamu dari kan kita dalam Orang lapangan lah. orang lapangan. Nah, jadi makan. Kalau siang makan siang itu. Hmm. Jadi makan saya di situ disuruh apa? Besok aja Bang, bilang kan.
tadi kemana ya? Katanya kan, nggak ada bang, aku bilang kan, jalan aja, aku bilang kan. Dia kan udah tahu, Iya. saya tahu, sama-sama tahu kan. Ya, dia pun udah tahu kita berjumpa dengan itu. Tahu pasti dari Ya. sana kan gitu. Habis itu ya jalan-jalan ya bang, ya. Ya. Ngapain? Nggak ada foto-foto, aku bilang kan. Ya. Foto-foto ada orang di kebun gitu ya. Gitu. Bagi dong fotonya, gitu ya kan. Nggak ada fotonya bang, aku bawa pisang, aku bilang kan. Bawa pisang, bawa apa gitu kan. Ya. Jadi kan saya tuh eh, memori kamera itu banyak. Mhm. Ada 3, ada 4 memori saya bawa. Jadi kamera itu begitu kita ngambil foto, memori kita simpan. Simpan pindah. Pindah ya. Jadi memori baru ya. Foto pindah terus. Zaman Ini salah satu trik Bang ya itu untuk trik pada menyelamatkan konflik itu trik itu. hasil foto kita ya. Ya pada saat itu kita harus seperti itu. Jadi dipindahkan. Hmm. Dibanyakkan itunya memorinya ada Memori. 4. Jadi waktu diperiksa nggak ada. Nggak ada begitu. Dan terakhir yang di memori terakhir kita foto-foto pisang, orang bawa jalan, orang bawa kopi, orang Iya. apa gitu. Jadi foto-foto biasa, ada kebun kacang di situ, kacang tanah kan, Hmm. banyak kacang di situ. Foto-foto itu orang lagi di kebun, Jadi akhirnya Bang wawancara dengan petani gitu. Jadi saya kasih memorinya saya kasih, memori yang terakhir. Kasih bang, memorinya langsung dikasih. bang ini, abang lihat sendiri, kan lihat begitu di komputernya kan. Kan orang bawa kacang, bawa apa gitu, petani. Jadi kan nggak ada foto-foto lain seperti itu. Habis itu nggak ada bang kan? Ya nggak ada, gitu kan? Yang lain langsung nikah kan? Tadi habis itu, itu Begitu hebatnya mungkin ya menyiasati keadaan ya. iya seperti itu. Memang harus seperti itu pada saat itu, Iya. pada konflik kan. Jadi mau foto itu lewat, Hmm. dan saya pulang. Itu berdasarkan pengalaman sehingga kita lakukan itu. Terus saya bawa pulang sampai ke rumah, sampai tayang besok. Ya. Tayang besok foto itu tayang di Serabi waktu itu kan. Hmm. Orang tuh nggak nanya lagi kenapa naik, kok fotonya ada gitu. Kok fotonya ada gitu. Orang yang minta foto tadi kan nggak tanya lagi kenapa foto kemarin nggak ada, kok hari ini ada gitu. Nggak nanya lagi, itu siasat aja, trik kita di lapangan ya. Ya. Saya pikir di daerah konflik seperti itu, Ya. di mana-mana kan. Jadi itu sekilas ya dari perjuangan konflik kan di Aceh seperti itu. Ya. Jadi Bang dari konflik Aceh sampai tsunami kemudian terjadi MOU, kemudian kita sampai ke saat ini pengalaman Bang Min menjadi wartawan di daerah konflik itu tentu sangat berarti. Ya, Karena hasil liputan Bang Min itu dibaca oleh banyak orang bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena semua orang kantor-kantor berita kita tahu di luar negeri selalu menunggu berita dan foto termasuk rekaman TV dari Aceh karena bagaimana eskalasi konflik Aceh yang demikian besar dan menyeluruh di Aceh. Kemudian Bang Min dari pengalaman itu Bang Min rasakan bagaimana kita menghadapi situasi di antara dua kepentingan di mana kita berada di tengahnya sebagai wartawan yang harus meliput keduanya, kemudian kita tetap harus independen dan netral. Kemudian perjalanan karir Bang Min sampai saat ini, alhamdulillah Bang Min masih bisa duduk bersama seperti ini karena satu rumus yang Bang Min bilang tadi adalah proper both side tadi, ya, di mana kita menjadi netral itu karena kita tidak saja mewawancari satu pihak tapi kita menyeimbangkan dengan pihak yang lainnya. Jadi proper both side itu sangat penting bagi kita sebagai jurnalis agar tetap menjadi independen dan netral. Ya, Kemudian Bang Min, perkembangan terakhir katakanlah dunia jurnalistik sekarang dari cetak berubah menjadi online. ya, Kemudian banyak wartawan yang muncul. ya, Wartawan yang muncul ini juga kadang-kadang tanpa dibekali ilmu jurnalistik, kemudian juga tanpa pelatihan, kemudian kantornya tidak memberi pelatihan kepada wartawannya di lapangan. Bebas saja wartawan meliput meskipun mereka tidak pernah dilatih, tidak paham kode etik jurnalistik dan lain-lain. ya. Jadi bagaimana Bang Min melihat wartawan yang dulu dilatih demikian kerasnya dengan wartawan yang sekarang? Ya. Sangat-sangat berbeda ya dulu. Dulu waktu sejaman saya dulu,
itu untuk menjadi wartawan sangat berat latihannya. Berat. Jadi untuk mendapatkan kode saja dari titik bintang C menjadi J terus jadi main yang sekarang itu jadi main itu berat kali, nggak gampang. Kita harus liputan ini, harus ini, memang betul-betul Harus teruji ilmu teruji dulu ya. kewartawanan, Bang. Artinya saya ke lapangan dulu, liput perang dulu, liput apa gitu ya. Hmm. Baru dapat main itu. Ya. Nah, Demikian begitu rumit dan dapat main susah. itu saya di Luk Semawe, sudah setahun Luk Semawe baru dapat main. Ya. Main itu. Karena di Luk Semawe saya sekitar 2 tahun ya. Ya. Gitu. 2002, 2003, 2004, 2005 ada kesini kan Ya. di Dagengon. Jadi itu berat kali, Ya, ya. berat sekali. Jadi betul-betul diterpa kita, Diterpa betul-betul diterpa dengan ke lapangan. Nah ke lapangan langsung kita di lapangan ini kan teorinya kadang-kadang nggak seperti teori ya. Ya, ya. Di gini kita harus seperti ini, di lapangan nggak seperti itu. Kita nggak pulang dari 2 malam di situ Ya. atau 1 malam kita nginap di situ di hutan. Hmm. Kan nggak ada teori itu ya. Ya, tidak dalam teori. Dalam teori kayak mana kita makan, kayak mana minum, kayak mana, Ya. kan gitu. Ya. Di dalam di hutan itu kita nggak tahu di hutan di Ya. mana, kayak gitu. Nah, itu beda dengan itu diterpa oleh alam kita, oleh lapangan. Lapangan. Oh. Nah, Jadi bagi berbeda kita, dengan wartawan sekarang. survival kita itu, bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Di Itu kan mana- nggak diajarin, Di mana kita tetap menjadi netral, Bang. menjadi netral dan kita harus bertahan Ya. pada kondisi itu. Ya seperti itu ya. Nyawa taruhannya. Nyawa, Jadi karena wartawan itu kita hidup mati di situ ya. Ya. Artinya kalau kita bisa nggak pulang gitu ya. Nah ini kan perlu ini apa namanya, perlu apa namanya itu, ketahan apa istilahnya mereka, bahwa kita harus konsisten di situ dia. Nggak harus, waduh saya nggak mau lagi jadi wartawan seperti ini. Besok mundur kita. Ya. Setelah kerja kita nggak pulang 2 malam, besok langsung mundur. Ya. Nggak tahan saya di posisi seperti ini kan gitu. Ya. Tapi kok aduh nggak, besok datang lagi gitu. Ya. Besok masih seperti Selama itu. nyawa masih dikandung badan. Besok nggak seperti kejadian kemarin, nggak ada gitu. Ya, belum terjadi ya. Seperti kejadian kemarin kok seperti nggak ada Ya, gitu. jadi Masih- ada kerinduan. Besok lagi datang lagi gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi Jadi ada perbedaan yang mencolok, Bang. Ada. Kalau dulu wartawan itu dilatih demikian kerasnya sampai dia betul-betul baru boleh menyandang menjadi wartawan dengan wartawan sekarang. ya beda. Jadi sekarang Saya lebih kira mudah. wartawan lebih instan. Sekarang instan ya. Lebih Tanpa paham kode ya, etik. kode etik juga nggak paham, belajar penulisan apalagi. Iya. Habis itu dari segi etika, Ya. dari segi ini tadi apa namanya, ketahanan tadi, survival. People ya. Ketika dia terjepit, Konsistensi menjadi wartawan. ketika dia terjepit, dia mundur, mundur jadi wartawan atau apa. Pokoknya seperti Jadi semacam menjadi wartawan itu hanya untuk mencari pekerjaan atau mencari uang gitu. ya betul. Jadi sepertinya di situ dia hanya mencari penghidupan di sana. Tapi Berkebun lah istilahnya. dari wartawan dulu nggak mencari penghidupan di situ, dia eksis di situ, Betul-betul menjiwai menjadi dunianya di situ. Kan gajinya nggak seperti itu, ya, tidak seberapa lah. nggak seperti perjuangan kita. Oh ya, tidak seimbang Kita dengan- malam bisa di situ, bisa nggak pulang, kan gitu. Ke hutan, malam juga harus ke hutan gitu kan, ke siang malam nggak tahu di mana. Kan kalau digaji itu berapa gajinya? Berapa digaji oleh perusahaan? Seharusnya puluhan juta ya. Pada saat itu asuransi juga nggak ada. Nggak ada jaminan asuransi. Nggak ada asuransi di daerah perang, nggak ada asuransi. Hmm. Nggak ada asuransi yang nggak mau. Yang mau menanggung asuransi di daerah perang. Kan ada pengecualian orang itu, dia nggak tanggung daerah perang. Oh, di non perang ya. Di daerah perang dia nggak akan tanggung. Karena Karena itu risiko, risiko kematiannya besar, Besar. tinggi. Nggak akan sanggup dia bayar. Ya. Jadi setelah itu kalau kita meninggal, ya berobat sendiri. Kalau apa sendiri. Kalau sakit berobat sendiri. Ya. Cari obat sendiri. Jadi pada saat itu. Tapi tetap kita menjadi jurnalis. Hanya di persoalan begini. Perusahaan nggak nanya. Ya. Perusahaan tuh nggak nanya kamu di mana. Nah, itu beda dengan perusahaan kita di Indonesia, perusahaan pers di Indonesia dengan perusahaan pers luar negeri. Ya. Bedanya di tadi. Di pengamanan jurnalisnya. Jurnalis. Beda. Kalau di luar negeri Di luar negeri saya jaminan jurnalis itu lebih kuat. pernah beberapa kali saya kirim di kontak sama POA, Oh, Voice of America. Voice of America. Ya. Dia minta berita karena mereka nggak punya jurnalis di sini, dia minta bantuan gitu kan. Dia sangat ini dengan keamanan wartawannya. Sangat menjamin. Besok kamu
Pak, apa namanya, Bang, saya bilang ini bahasa Indonesia. Hmm. Bang, ini ada kotak tembak di sana. Oke, Min. Ini berapa jauh ke sana? Sekitar 20 kilo, Bang. Naik apa ke sana? Hmm. Kok di jalan gimana? Lewat nggak? Hmm. Terus ada nggak di situ apa namanya makanan nanti untuk kita makan siang? Hmm. Terus kamu naik apa? Terus sampai ke sana jam berapa? Itu sampai ke situ dia. Sampai begitu telitinya mereka terhadap Nanti wartawan. rumah sakit ada nggak di sana? Puskesmas atau apa? Hmm. Bersama mereka itu tempat berobat ya. Ya. Dia begitu dia tanya. Oke, berangkat. Tanya. Dia berangkat itu begitu begitu dia selesai dia itu langsung dia suruh berangkat kita. Jadi Berangkat. berbeda dengan perusahaan Perusahaan ini, kita di dalam negeri ini tanpa tanya apapun. nggak ada. Tanya kemana kamu pergi, selamat nggak kamu di situ? Ya, Nggak ada. ditanya. Yang berita sudah kirim. Kenapa nggak berita kirim jam segini? Gitu. Nggak tahu kita di hutan sana Ya. berperang lah di sana kan gitu. Ya. Tapi dia nggak tanya itu. Nah perusahaan lain nggak tanya. Sana. Sampai di sana dia tanya lagi, kamu di mana? Di Hmm. lokasi Pak. Aman nggak? Aman Pak. Oke, silakan lanjut. Demikian hebatnya perlindungan. Pulang juga begitu. Kalau kamu nggak bisa pulang nanti kamu nginap di mana? Hmm. Sampai seperti itu. Bagaimana dia tanya kita itu keamanan kita dulu. Kalau ujungnya begini, kalau kira-kira kamu nggak bisa lewat, balik aja. Jadi jangan paksakan diri. Seperti itu dia. Kalau risiko lebih besar. Karena nyawa di depan, nyawa diutamakan. Hmm. Itu dia. Kalau kira-kira kamu nggak bisa lewat, balik aja. Hmm. Seperti itu. Itu ininya macam finishingnya apa namanya itu, closing dia, balik saja. Oke. Itulah perlakuan dan jaminan dari kantor berita asing Ya, kata terhadap wartawan ya. ke perusahaan media asing ya, seperti itu. Jadi beda, saya Beda lihat. dengan kita di lokal ya. Dia nggak tanya kemana, gitu. Nggak tanya selamat apa enggak gitu ya. Jadi nggak tanya dari berita, ada pulang. Makan atau enggak itu lebih. Nah, udah urusan dia, mau makan apa enggak, itu mau selamat apa enggak. Jadi perusahaan kedepannya harus lebih peduli lah. Harus peduli. Seperti Ya. keselamatan itu jurnalisnya. Jurnalisnya ya. Jangan hanya berita saja. Kita saja Jam 10, jam dia dapatkan uang banyak dari berita kita, Dari berita tapi kita. jaminan keamanan kita tidak tidak ada sama sekali. Itu saya alami selama 30 tahun. Ya. Bahwa keselamatan wartawan itu bagi perusahaan Tidak ada. tidak menjadi penting Prioritas. bagi dia. Yang penting kita buat Berita jam 8 harus selesai. Jam 10 harus selesai deadline ya. deadline. Dia nggak tahu kita naik apa gitu. Makan apa, dia nggak perlu tuh. Ya. Jadi parah kondisinya. Jadi kita seperti tidak dihargai di nyawa kita kan gitu. Jadi saya rasakan sendiri tuh. Ya. Pengalaman. Nah ke depan tentu kita perusahaan-perusahaan yang baru sekarang yang tumbuh berkembang ini, Ya. yang Harus setelah menjadi- reformasi itu kan tumbuh ya. Semua orang bisa buat media. Ya mohon diperhatikan seperti itu. Jangan menganggap nyawa wartawan karyawannya itu seperti apa gitu ya. Tidak berharga. Tidak itu. berharga sama Tapi sekali. dia menguntungkan bagi perusahaan gitu. Dia hanya menguntungkan perusahaan saja. Itu yang jangan terjadi lagi. Jangan terjadi dengan gaji kecil dia harus bertarung nyawa kan gitu. Ya. Nah, itu mungkin itu yang perlu dirubah ya, Ya. dalam dunia pers sekarang ini. Kemudian Bang Min, untuk para adik-adik kita wartawan yang masuk ke dunia jurnalistik ini, ada pesan ya kira-kira Bang, bagaimana menjadi wartawan yang baik dan benar kira-kira dari pengalaman Bang Min? Untuk belajar ya. Ya. Pertama wartawan baru itu belajar menjadi wartawan yang baik. Habis itu dia selain belajar menulis sudah pasti kan, Ya. belajar kode etik juga. Habis itu jangan saya lihat manja, Oh, terlalu manja. terlalu manja. Menunggu berita dari Menunggu berita Dari dari kantor. orang, kirim dari orang, Orang. habis itu minta sama kawan beritanya, dia nggak kemana-mana. Ya. Ya, habis itu seperti nggak kreatif, Ya. nggak ada daya juangnya rendah sekali. Jadi mentalitas buruk wartawan itu terjadi karena dia dimudahkan Bang, Dimudahkan dengan kondisi sekarang ya. dengan kondisi kehidupan media sekarang yang tumbuh itu yang luar biasa setelah reformasi. Jadi untuk menjadi beberapa perusahaan kan butuh wartawan instan. Ya. Dia nggak perlu latih dia. Nggak perlu latih ya. Penting Dia cari wartawan yang sudah jadi, yang instan, nggak perlu dilatih, nggak perlu dikirim dulu kemana gitu, ke lembaga-lembaga pelatihan, Ya. nggak perlu. Kasih kartu, kasih bed besar, habis itu silakan liputan.
liputan. Nah, dia nggak dibekali apa-apa. Tanpa paham kode etik, Kode etik nggak sehingga paham. wartawannya menjadi liar. Jadi lihat kode etik nggak dibekali, cara menulis etika, Ya, habis itu cover box sheet apa, semua undang-undang dia nggak paham. dia pernah paham. Dia langsung hantam terus kan, Menjadikan narasumber itu sumber pendapatan sumber gitu. pendapatan. Jadi terjadilah macam-macam Ya. di situ. Ada yang ketangkap, Bang, ada yang kena Tertangkap, ada yang masuk penipuan, penjara, ada yang pemerasan, ya. pemerasan. Banyak itu kasus-kasus seperti itu yang melanda teman-teman kita ya. Hmm. Artinya itu yang perlu dirubah ke depannya. Bukan kita bilang begini, bukan kita bilang semasa kita itu baik orang wartawan, nggak seperti itu. Iya, iya. Dunia akan berubah. Iya. Dulu masa kita itu memang kondisinya belum sebanyak sekarang ya ininya, Medianya. Ya. medianya, media online-nya. Dulu kan cuma media cetak. Iya. Artinya setiap zaman memang beda tantangan ya. Hmm. Tapi profesionalisme kan sama. Iya. Tetap sama dia di setiap zaman, profesionalisme seperti itu, Iya. kode etik yang seperti itu. Banyak perubahan media Iya. dari media platformnya, dari media cetak ke media online, Online. kan gitu platformnya. Kode etik sama kan, Undang-undang sama. undang-undangnya sama, cover boxingnya harus gitu. Jadi itu yang perlu dijaga gitu, supaya kita dihormati oleh masyarakat, Hmm. oleh pembaca kan gitu. Iya. Jadi nama kita tetap menjadi Tetap. baik, Bang ya. Jadi kalau kita dulu kan, abang wartawannya, ya kita bilang Kita bangga menyebut bangga kita. jadi wartawan, meskipun secara ekonomi nggak Kita seperti tidak, itu ya. kan, nggak seperti yang diharapkan. Dan Nah, kita tidak menjual kewartawanan kita hanya untuk mendapatkan materi, Bang. ya tidak seperti itu. Jadi bagaimanapun sampai kita pensiun, sampai kita tua, kita masih dihormati orang. Ya. Karena tidak ada cacat di nama Nggak kita. ada sisa, nggak pernah kita minta uang, nggak Memeras pernah kita orang. minta proyek sama dia, nggak pernah kita minta biaya sekolah anak sama dia kan gitu, Dia berobat biaya anak. berobat anak, atau anak saya tes polisi gitu kan. Itu nggak pernah saya minta itu. Jadi yang sekolah apa adanya kan. Ya. Dengan kalau kita nggak sanggup sekolah yang tinggi, ya perguruan tinggi yang mahal, yang murah, yang biasa aja kan gitu. Ya. Nah, seperti itu menurut saya kan. Ya. Bang Owi seperti itu pengalamannya. Ya. Ya. Baik, Bang Min. Kita sudah mewawancari Bang Min, salah seorang wartawan senior di Aceh yang meliput Aceh dengan penanya hampir 30 tahun. Kemudian bagaimana Bang Min, nama lengkapnya adalah Jalimin, melewati konflik berdarah di Aceh dan tetap selamat sampai hari ini. Ada satu kunci yang Bang Min berikan kepada kita, yaitu bahwa menjadi wartawan itu haruslah paham kode etik, haruslah paham bagaimana menulis berita, dan menjadi netral dengan apa yang disebut cover both side. Jadi meliput di dalam konflik itu tidak mudah, nyawa adalah taruhannya. Tapi Bang Min bisa melewati tahapan-tahapan ini sampai dengan saat ini karena itu tadi. Menjadi wartawan itu ada ilmunya, ada aturannya, ada adabnya, ada kode etiknya. Kita bisa memakai semua aturan itu dan insya Allah kita akan selamat sampai akhirnya, dan nama kita akan tetap harum tanpa tercemari oleh hal-hal di luar dunia jurnalistik. Demikian podcast Lintas Gayo kali ini. Saya dan Bang Min mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bang Min. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?